Ya, welcome back on Science Connect Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita masuk ke bagian weak forms of isolation yang selanjutnya nih, teman-teman, yaitu two-phase locking. Nah, sebenarnya ini mirip seperti actual serial executions ya di video sebelumnya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin sebuah proses itu memiliki kemampuan serializability gitu ya. Jadi si proses itu terlihat atau beneran dilakukan secara serial gitu ya, dilakukan satu-satu, even ketika ada transaksi 1, 2, 3. Ya kalau dalam actual serial executions gitu ya udah dieksekusi secara serial aja, which is di single thread gitu ya, udah pasti nggak akan terjadi race conditions di situ kan. Nah kalau di two phase locking teman-teman, ya ini adalah salah satu untuk achieve serializability dengan multi thread teman-teman. Nah, ya, jadi definisi serializability-nya adalah gimana caranya gitu ya, yang proses yang terjadi concurrent itu gitu terlihat seperti dieksekusi secara serial teman-teman. Ya itu udah tahu ya bahwa multi thread itu di awal banget gue udah jelasin ya bahwa kita nggak tahu exactly ordering dari kapan transaksi satu dimulai dan kapan transaksi yang lainnya dimulai juga gitu ya secara bersamaan, dan kapan mereka berakhir juga kita nggak tahu orderingnya gitu ya. Bisa jadi transaksi dua yang mulai duluan tapi beresnya malah belakangan gitu daripada transaksi satu misalkan gitu. Jadi di multi thread kita nggak tahu exact ordernya. Nah, tapi gimana cara kita bisa achieve serializability, jadi terlihat seperti dieksekusi secara serial teman-teman, nah, menggunakan two phase locking kalau di multi thread. Oke, seperti namanya ya, jadi two phase locking. Jadi ada dua fase teman-teman di sistem locking ini. Yang pertama ada fase, kalau teman-teman baca literaturnya ya, ada fase yang disebut sebagai expanding, ya, yang satu lagi disebut sebagai shrinking. Ya. Gampangnya gini teman-teman, expanding itu adalah proses di mana si aplikasi gitu ya mulai grab atau acquire the lock gitu ya, ngambil si lock dari data atau raw atau memori gitu ya, certain block of memory yang mau di akses gitu ya, expanding. Jadi di sini gue bilang grab the lock gampangnya ya. Nah, shrinking itu adalah proses di mana dia release all the lock. Ini juga grab all the lock ya. Kenapa gue bilang all? Ya, karena two phase locking ini dia akan grab all the lock sampai transactionsnya selesai dulu. Gitu ya. Bang kalau gitu bakal nguncinya bakal lama gitu ya. Karena kan di lock sampai kodenya beres baru abis setelah itu dirilis gitu. Iya betul. Memang two phase locking ini gitu ya, 2PL ini tulisnya biasanya 2PL ya. Two phase locking ini memang konsekuensinya slow teman-teman. Gitu ya. Tapi gitu ya, untuk apa ya, gue bilang untuk menangani masalah slow ini gitu ya, salah satu caranya adalah membagi jenis locknya teman-teman. Ya makanya di two phase locking itu dibagi lagi, ada jenis locknya. Ya, yang pertama ada shared lock, ya, di mana locknya ini bisa dibagi-bagi oleh beberapa transactions kalau di database gitu ya, kalau di aplikasi mungkin dibagi oleh beberapa thread gitu, dan ada exclusive lock teman-teman. Nah ini yang hanya boleh dipegang oleh satu thread aja atau satu transaksi kalau di database gitu. Ya, kalau bicara soal database tentang read dan write mode biasanya disebut sebagai reader lock gitu ya. Yang ini writer lock. Biasanya disebut sebagai itu. Tapi lebih pas disebut sebagai share atau eksklusif. Kenapa? Karena ini ada aturannya teman-teman. Ya, misal gue bikin gini, tabel aja biar gampang ya. Misalkan ada transaksi 1 dan transaksi 2 yang berjalan secara concurrent. Ya. Nah, ini ada ngakses ke satu memori yang sama, namanya race conditions ya kan. Ngakses ke row yang sama atau ke certain block of memory yang sama. Nah, ini ada shared lock sama exclusive locknya gitu ya, dan ini juga sama, ada shared lock, ada exclusive locknya juga. Nah, kalau gue bikin tabel ya, yang boleh diakses secara bersamaan cuma ini doang. Sisanya nggak boleh. Bayang ya maksudnya, ketika T1 grab shared lock, T2 juga grab shared lock, itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau T2 ngambil exclusive lock, maka T1 nggak boleh ngambil si shared lock. Itu maksud gue, bayangnya eksklusif. Jadi bukan berarti oh kalau gitu T1 juga nggak boleh ngambil eksklusif. Iya itu juga. Cuman tambahannya adalah even shared locknya aja tuh nggak boleh diambil gitu. Jadi ketika ada salah satu yang udah pegang eksklusif locknya duluan di data yang sama gitu ya, di some sets of rows atau some block of memory gitu, ya udah
itu data atau itu raw nggak boleh diapa-apain gitu. Kebayang ya? Nah, biasanya si shared lock ini digunakan untuk read aja. Karena kan kalau read kan bisa rame-rame gitu ya, bisa langsung bareng aja gitu. Kalau write kan bisa terjadi kemungkinan kesalahan penulisan, terutama pada saat kita perlu read modify update gitu ya. Makanya ketika write itu harus di block itu menggunakan exclusive lock. Makanya disebut sebagai writer lock gitu. Kebayang ya? Muncul istilah read sama writer lock itu dari mana gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling pas adalah gunakan istilah ini teman-teman, shared lock sama exclusive lock. Ya, dan kaitannya ini ya. Jadi yang boleh diakses secara bersamaan gitu ya. Maksudnya ketika walaupun locknya udah di-grab gitu ya. Misalkan shared locknya udah di-grab sama T2 gitu. T1 masih boleh grab lock si address memory atau sets of row yang sama gitu. Kecuali kalau salah satunya udah ngambil X gitu ya, maka yang lain harus nunggu datanya. Oke, pun gitu ya, pun kalau misalkan ternyata kejadiannya gini, misalkan T1 grab shared lock duluan nih. Gitu ya. Terus T2 pengen grab si X-nya. Oke, dia grab si X tapi dia belum bisa ngapa-ngapain selama si T1-nya harus rilis dulu selama T1-nya megang si shared lock, X-nya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, biar teman-teman makin ngerti, kita coba masuk ke contoh kasus ya. Jadi di sini gue punya 3 row of data ya, data tentang campaign atau promosi gitu. Jadi ada nama orang, terus umur, terus kota mana, terus dapat promosi atau enggak gitu ya. Mau kita targetin campaign atau enggak gitu ya. Isinya boolean, true atau false. Terus ada B, umur 21, Bandung, true. Terus ada C, 21, domisili Jakarta, false. Oke. Nah, misal ya, ini kan data lo simpan di dalam database lo gitu ya. Terus ketika lo akses dari device yang berbeda, ya, misalkan untuk certain of analytics lo akses dari laptop gitu ya. Terus nanti untuk aplikasi untuk nge-disperse si promosinya gitu lo pakai mobile phone misalkan. Ya. Nah, ketika lo akses ini secara bersamaan, concurrent gitu ya, dan tujuannya hanya untuk read the rows gitu ya, read the data gitu, ya udah mereka hanya akan nge-grab shared log-nya aja teman-teman. Ini gue kasih simbol ya, jadi lingkaran itu shared log. Oke, si kotak ini adalah exclusive log ya, exclusive log. Oke. Nah, maka ketika teman-teman hanya baca datanya aja gitu ya, mereka bisa dilakukan secara bersamaan teman-teman. Ya. Jadi dari laptop dia akan grab dulu si shared log-nya gitu ya. Grab the shared log. Jadi misalkan kan nih laptop melakukan transaksi 1 gitu ya. Transaksi 1 yaitu select all misalkan. Oke, maka dia akan grab the shared log gitu ya. Semua shared log-nya akan di-grab, terus di-select gitu, diambil, setelah itu di-release. Jadi shared log-nya juga tetap di-release setelah transaksinya selesai. Begitu pula yang dari mobile phone, which is T2 misalkan. Ya sama, dia akan grab shared log juga, karena keperluannya hanya untuk baca data. Oke. Nah, tapi ya kalau misalkan terjadi proses penulisan data atau update data gitu ya, maka si laptop ini, misalkan si laptop yang melakukan update data gitu ya, dari admin misalkan, melakukan transaksi 1 update gitu ya, ingin ngupdate si promosi Bandungnya nggak berlaku lagi nih, pengen diubah jadi false gitu ya. Jadi select semua data yang domisili di kota Bandung, terus set gitu ya, set promosi jadi false. Rencananya pengen kayak gitu dari laptop ini tuh gitu ya. Paham ya? Berarti kan dia perlu exclusive log. Ya, paham ya? Nah, si laptop nggak bisa grab exclusive log ya. Maksudnya nggak bisa mengeksekusi pengambilan si exclusive log ini ketika dari mobile phone gitu ya, ini ceritanya dilakuin secara bersamaan atau T2 ini belum beres baca teman-teman. Ingat ke tabel ini ya, tabel, nah ini. Pokoknya exclusive log itu dia harus yang pegang satu-satunya log di data itu gitu ya, paham ya? Maka dalam kasus ini gitu ya, karena si mobile phone itu grab the shared log A, B, dan C gitu ya, dan si laptop pengen update value punyanya si A dan si B yang mana harus grab exclusive log di A dan B gitu ya, maka si laptop tetap harus nunggu si mobile phone ini beres dulu baca ya, maksudnya transaction si mobile phone-nya beres dulu gitu.
Oke, setelah beres baru dia grab exclusive lock-nya. Ya, atau misalkan grab exclusive lock-nya dulu, terus transaksinya di hold juga nggak masalah. Tapi intinya yang dinamakan exclusive lock, dia nggak bisa memproses concurrent request secara bersamaan selama dia bukan satu-satunya pemegang exclusive lock. Kebayang ya maksudnya ya? Paham ya? Jadi setelah mobile phone-nya beres, transaksi 2 beres gitu ya, shard lock-nya dikembaliin gitu, ya udah baru laptop bisa mengeksekusi si apa namanya? Mengeksekusi si raw atau penggantian data tadi ya, awalnya true jadi false. Ya, dengan kayak gini kita bisa achieve serializability, teman-teman. Ya, dengan multi thread. Tetap multi thread. Kalau sebelumnya kan single thread gitu ya di actual serial execution. Jadi kita benar-benar mengeksekusi secara serial aja gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa lakukan multi threaded way, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau mau baca dari thread yang berbeda ya silahkan go ahead. Nggak masalah kalau baca. Toh kan kita punya shard lock. Ya, kebayang ya. Jadi salah satu keunggulan dari si two-phase locking gitu ya. Jadi kita bisa gunakan ya multi thread tadi. Cuman problemnya teman-teman kalau udah pakai locking gini, udah pasti akan terjadi kemungkinan untuk deadlock. Ya, seperti yang gue sampaikan. Hati-hati ketika teman-teman menggunakan locking. Karena kemungkinan deadlocknya harus dipertimbangkan, teman-teman. Nah, terakhir ya, sebagai tambahan, teman-teman. Jadi, ada cara untuk mempercepat two-phase locking ini, teman-teman. Yaitu, again, di awal banget ya, gunakan index, teman-teman. Ya, untuk pencarian datanya. Tadi kan gue bilang ya, bahwa ketika kita mau melakukan read, modify, update gitu ya, kita harus menggunakan exclusive lock. Ya kan, dimana nanti semua transaksi akan nunggu dulu tuh sampai si thread yang ngambil exclusive lock itu beres transaksinya gitu kan. Maka thread atau transaksi yang grab di exclusive lock itu harus menyelesaikan query-nya dengan cepat. Ya dong, apalagi ada select seperti ini teman-teman. Ya cari yang cari yang semua data yang domisilinya Kota Bandung gitu kan. Nah ini kalau nggak di index bakal lama teman-teman. Ingat linear search gitu ya, akan terlalu lama nyarinya gitu. Dan dia akan ngeblok transaksi yang lain karena dia ngambil eksklusif locknya teman-teman. Dia mau update ya kan. Paham ya maksudnya ya. Makanya harus dipercepat menggunakan index gitu. Oke, supaya si transaksinya bisa nyari data dengan cepat, terus bisa grab the locknya dengan cepat. Dia melakukan transaksinya gitu ya, dia mengeksekusi transaksinya, terus dia bisa rilis lock dengan cepat gitu ya. Jadi kalau kita indeksi Kota Bandungnya gitu ya, let's say pakai self balancing binary tree gitu ya, ini bisa kurang lebih log n ya, jauh lebih cepat gitu ya, relatif lebih cepat. Oke, paham ya? Jadi ini two phase locking. Jadi pada dasarnya sama seperti actual serial executions gitu ya. Jadi cara untuk menghindari race conditions adalah cara mengatasi race conditions adalah dengan menghindarinya gitu ya, dengan melakukan secara serial. Cuma kalau ini kita lakukan multi-threaded way, gitu ya, jadi multi-threaded tapi terlihat seperti kita eksekusi secara serial, karena tadi ya proses locking tadi, nah, supaya nggak kena penalti yang terlalu besar, dibagi dua lockingnya, ada shared lock, ada exclusive lock. Oke, two-phase locking.